Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa Kodim 0804 Magetan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, kita yang hadir di tempat ini masih diberikan yang pertama yang nampak kita lihat adalah kesehatan. Kemudian nikmat lagi Allah kasih kepada kita adalah kesempatan dimudahkan hati dan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid. Kemudian nikmat lagi Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah tampakkan kepada kita perkara yang paling mulia menurut kita letakkan di tempat yang paling hina menurut kita letakkan kepala kita kepada tanah bumi yang diciptakan Allah. Untuk apa? Wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita syukuri sehingga dengan syukur kita ditambah nikmat oleh Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu sekalian, kita yang sampai saat ini diberikan nikmat kesehatan kehidupan, kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minad dunya khatal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini nyuwun pangapunten para komandan, bapak-bapak yang saya muliakan, terima kasih. Saya perkenalan lebih dahulu, Aibda Arif Rahman Hakim, anggota Polres Magetan, sehari-hari dinas di bagian logistik Polres Magetan. Alhamdulillah diparingi kesempatan saged mudzakarah, saged sareng-sareng ing majelis menika. Di majelis yang baik ini kita sama-sama yang mendengar, yang berbicara usaha atas apa? Usaha bagaimana hari tambah hari kita ini dekat dengan kehidupan akhirat, maka hari tambah hari bagaimana kita persiapan untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya lebih kita persiapkan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bapak Ibu sekalian, mensyukuri nikmat yang ada adalah perintah Allah. Sehingga apa? Nikmat yang sudah ada ini diikat oleh Allah dan ditambah oleh Allah. Sebaliknya jangan sampai kalau panjenengan sami kita semuanya secara zahir nampak kesehatan, rumah sudah ada, keluarga sakinah sudah ada, anak-anak sehat, pekerjaan sudah mapan, gaji semakin bertambah setiap tahun. Ini wajib kita syukuri. Biar apa? Allah tambah nikmat kepada kita. Karena syukur ini bagian daripada perintah Allah. Di bulan Agustus bersamaan dengan bangsa Indonesia, kita memperingati setiap tahun hari ulang tahun kemerdekaan yang pada tahun ini genap 79 tahun. Saya yakin potensi peran daripada bapak-bapak, khususnya bapak TNI, Masya Allah, pendahulu-pendahulu kita dalam memperjuangkan kemerdekaan sangat luar biasa. Saya yakin yang hadir di sini mungkin
yang usia 80 tahun ke atas tidak ada. Saya yakin generasi-generasi kita yang pada saat ini hadir di Masjid At-Taqwa adalah generasi-generasi penerus yang wajib bagaimana kita mengisi kemerdekaan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana wujud syukur kita atas kemerdekaan ini? Yang pertama, bagaimana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, wujud syukur atas kemerdekaan adalah sebagai seorang muslim, maka bagaimana kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah pondasi sebagai manusia, pondasi sebagai seorang muslim, seorang Islam, untuk apa? Mewujudkan keberkahan bangsa Indonesia ini senantiasa mendapatkan keamanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memahami kemerdekaan itu atas usahanya manusia, ini keliru Bapak sekalian. Kalau kita kembalikan kemerdekaan itu adalah usaha manusia, bukan. Manusia saja tidak bisa memiliki jasadnya, tidak bisa memiliki nyawanya, apalagi mengusahakan daripada kemerdekaan. Bapak sekalian, kita harus paham bahwa kemerdekaan adalah wujud perjuangan, tetapi 100% semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jantung kita tidak dijaga oleh Allah 24 jam, tidak akan mungkin kita bisa berjuang membela kemerdekaan. Maka ikhtiar adalah bagian daripada sunnatullah, dan berta'alluq kepada Allah, menisbatkan semua apa yang terjadi di dunia ini kepada Allah, itu bagian daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana korelasinya terhadap kehidupan kita sehari-hari? Maka dengan ketakwaan, keimanan, apapun yang ada, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam karir kita, maka hakikatnya semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, wujud syukur kita kepada kemerdekaan yang Allah berikan yang kedua adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan Allah lewat perjuangannya pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Dengan cara apa? Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Karena apa? Makna daripada mensyukuri nikmat adalah semua perkara yang positif itu mewujudkan syukur atas nikmat. Sebaliknya ketika kita bangsa Indonesia mengisinya dengan hal-hal yang negatif, nyuwun pangapunten, mohon maaf, ini bagian daripada mengingkari nikmat Allah. Jangan sampai ketika kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kemaksiatan jauh daripada agama, Allah turunkan keburukan dari langit, dari bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk kaum ini iman dan takwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama', sungguh kata Allah, la fatahnya, Allah akan bukakan 'alaihim, atas kampung negeri ini, barakatin minas sama', keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Termasuk kemerdekaan adalah wujud keberkahan daripada apa? Wujudnya suasana orang semakin kenal dengan Allah, memperbaiki amalannya, pengen merdeka, pengen ibadah aman. Karena apa? Iman, ibadah tanpa kemerdekaan tidak akan bisa diwujudkan. Keimanan, kesehatan, ketaatan tanpa ada kemerdekaan sulit untuk diamalkan, diwujudkan. Maka Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan adalah bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka bagaimana senantiasa kita syukuri dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kemudian yang terakhir, untuk mengisi kemerdekaan Bapak Ibu sekalian, adanya keberagaman, kebinekaan yang ada di negeri kita, baik itu agama, suku, ras, dan lain sebagainya, jangan menjadi penghalang bagi kita untuk senantiasa mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan kita saling melihat yang positif, jangan menjadikan perbedaan menjadi perpecahan, tetapi perbedaan menjadikan sarana kita untuk menjadi persatuan, menjaga kesatuan bangsa Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, marilah kita sebagai seorang muslim punya komitmen. Ibu sekalian,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridai Allah adalah Islam. Kemudian dilanjutkan, "Wa may yabtaghil ghairal islami dina falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah sepakat, kita orang Islam, kita sepakat Islam adalah agama yang diridai Allah taala, selain daripada mencari kebahagiaan kemuliaan di luar Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mencari kebahagiaan kemuliaan di luar Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi. Orang yang rugi di akhirat itu Bapak Ibu, maknanya apa? Maknanya dimasukkan nerakanya Allah taala, dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalika. Sekalian, terakhir kita yakini, kita fahami bahwa kemuliaan kita bukan pada jabatan kita, seragam kita, jasad kita, tetapi kemuliaan kita di sisi Allah adalah adanya nikmat ketakwaan yang Allah taruh di dalam hati-hati kita. Itulah inti daripada kehidupan, sehingga komitmen kita mewujudkan pengabdian, penghambaan kepada Allah sebagai manusia di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bisa kita wujudkan, kita sukseskan sehingga akhir hayat kita akhir hayat yang husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan Bapak sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia di dunia sementara ini. Semoga Allah terima, Allah pandang dengan ridhonya, kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf para komandan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.